warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, huwal awwalu wal akhir waz zahir wal batin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bapak Ibu sahabat rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur pada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu sahabat rahimakumullah, pada program Surau edit kita berbicara tentang topik anak yatim. Bapak Ibu sahabat rahimakumullah, moga saja di persuan kita kali ini Bapak dan Ibu tetap dalam Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sahabat rahimakumullah, dikisahkan dalam suatu kisah bahwa Nabi Muhammad SAW dengan seorang anak yatim di hari raya. Pada saat itu seorang bergembira menyambut lebaran. Terdapatlah seorang anak gadis kecil di sudut kota Madinah dengan pakaian yang lusuh seorang diri. Dia menangis terseduh-seduh dan nampaklah oleh Rasulullah pada saat itu. Kemudian Rasulullah menghampiri sang gadis kecil ini. Kemudian Nabi bertanya kepada sang yatim ini, "Anakku, mengapa engkau menangis? Hari ini adalah hari raya, bukan?" kata Rasulullah. Melihat fenomena ini, Rasulullah SAW segera menghampiri anak tersebut. Kecil yang tidak mengenali bahwa orang dewasa yang dihadapannya adalah Rasulullah Muhammad SAW menjawab pertanyaan Rasulullah tersebut, "Paman, ayahku telah wafat. Dia mengikuti Rasulullah Muhammad SAW dalam menghadapi musuh di sebuah pertempuran. Tetapi ia gugur dalam medan perang tersebut. Nah, kemudian ibuku paman menikah lagi. Ia memakan warisanku peninggalan ayah, sedangkan suaminya mengusirku dari rumah sendiri. Kini aku tidak memiliki apapun," kata gadis kecil ini, "makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Aku bukan siapa-siapa. Tetapi hari ini aku melihat teman-teman sebayaku merayakan hari raya bersama ayah mereka. Dan perasaanku dikuasai oleh nasib kehampaan tanpa ayah. Untuk itulah aku menangis ya paman." Nabi Muhammad SAW berbicara kepada sang anak, "Nak, dengarkan baik-baik," kata Rasulullah. "Apakah engkau sudi bila aku menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, Ali sebagai pamanmu, Hasan dan Husain sebagai saudaramu, dan Fatimah sebagai saudarimu?" tanya Rasulullah. Mendengar tawaran itu, tentulah sang anak mengerti seketika bahwa orang dewasa yang ada di hadapannya adalah tak lain Rasulullah Muhammad SAW. Dengan senyum, sang gadis kecil itu menjawab, "Kenapa tak sudi ya Rasulullah? Tentu saya sangat siap dan sangat sudi menjadi anak engkau." Rasulullah SAW membawa sang anak angkatnya ke rumah. Di sana diberikan pakaian yang terbaik, dipersilakan makan hingga kenyang, penampilannya diperhatikan, lalu diberikan wangi-wangian. Setelah semuanya selesai, ia pun keluar dari rumah. Rasulullah dengan senyum dan wajah bahagia melihat perubahan gratis sang anak tersebut. Para sahabatnya bertanya, "Tadi engkau menangis, tapi sekarang engkau kenapa bahagia dan gembira?" "Benar sahabatku, tadinya aku lapar, tetapi lihatlah sekarang tidak lagi. Aku sudah kenyang. Dulunya aku memang tidak berpakaian, sekarang aku sudah berpakaian. Dulu aku tidak memiliki keluarga, sekarang aku sudah memiliki keluarga. Rasulullah ayahku, Aisyah ibuku, Hasan dan Husain saudara." Demikianlah kisah tentang bagaimana Nabi mengembirakan sang anak yatim, dan bagaimana Nabi berdialog dengan gadis kecil ini, dan bagaimana gadis kecil ini merasakan kebahagiaan pada hari raya walaupun tidak lagi dengan sang bapak yang telah meninggal ketika mengikuti perang di Rasulullah. Bapak Ibu sahabat rahimakumullah, baik yatim ataupun piatu, baik yang mati ibunya maupun yang meninggal bapaknya, kedua-duanya sangat disayang oleh Rasulullah Muhammad SAW.
Maka dalam sebuah hadis dikatakan bagaimana Rasulullah dengan orang-orang yang memelihara anak yatim ini sangat-sangat betul disukai oleh Rasulullah, atau sangat-sangat betul dekat dengan Rasulullah. Hadis riwayat Imam Bukhari dijelaskan, an Sahli bin Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilu yatim fil jannah hakaza. Kata Rasulullah, saya dan orang-orang yang memelihara anak yatim itu berada di dalam surga hakaza. Ya, kira-kira seperti ini. Rasul melanjutkan, wa asyara bis sababah wal wusta wal faraja bainahuma say'a. Rasulullah mengatakan, beliau mengisyaratkan dengan dua jarinya, telunjuk dan jari tengahnya, serta merenggangkan keduanya. Saya dengan orang-orang yang memelihara anak yatim sangat dekat. Dua jari ini didekatkan oleh Rasulullah SAW. Nah, jika kita ingin didekatkan dengan Rasul, kita suri tauladan kita, bagaimana kita mencintai, bagaimana kita mengayomi, bagaimana kita mensupport anak yatim yang ada di lingkungan kita atau dimanapun saja berada. Kemudian dalam hadis yang lain juga riwayat Imam Muslim hampir sama, dikatakan kafilul yatim lahu aw li ghairi ana wa huwa kahataini fil jannah wa asyara malikum bis sababah wa wusta. Orang yang menanggung, orang yang mengasuh anak yatim miliknya, milik orang lain, aku dan dia seperti dua jari di surga. Nah, oleh sebab itu siapa saja yang membantu anak yatim, meringankan beban anak yatim hari ini, dia adalah orang-orang yang dekat dengan Rasulullah, ibaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Bapak Ibu sahabat rahimakumullah. Kemudian oleh sebab itu anugerah yang diberikan oleh Allah melalui Rasulullah kepada orang-orang yang memelihara yatim jelas. Yang pertama, berpeluang menjadi teman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga seperti hadis yang telah kita bacakan di awal tadi. Kemudian yang kedua, diberikan anugerah pengasuh anak yatim pasti dimasukkan ke surga. Kenapa? Karena bertemu dengan Rasulullah. Sudahlah masuk ke dalam surga, ditempatkan bersama dengan Rasulullah adalah kebahagiaan yang luar biasa bagi kita yang tiada taranya selama ini kita rindu-rindukan. Kemudian anugerah ketiga bagi orang yang memelihara anak yatim ini adalah mendapat predikat abror atau soleh atau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mabrur. Nah, terutama menyantuni anak yatim, memberi makan anak yatim, orang miskin merupakan tanda-tanda yang abror, artinya tanda-tanda yang soleh, tanda-tanda ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian anugerah diberikan selanjutnya kepada orang-orang yang mengasihi dan menyantuni serta memelihara anak yatim adalah mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menolong anak yatim berbentuk kepedulian yang nyata dan merupakan ibadah yang akan mendatangkan pertolongan Allah dalam kehidupannya. Ya, jadi barang siapa yang menghilangkan kesusahan orang mukmin di dunia, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya di akhirat. Barang siapa yang meringankan kesulitan orang mukmin, maka Allah akan meringankan kesulitannya di akhirat. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di akhirat. Dan Allah akan menolong hamba-hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dan Ashabus Sunan dari Abu Hurairah. Jadi jelas bahwa anugerah yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sahabat rahimakumullah. Kemudian anugerah selanjutnya diberikan kepada orang-orang yang memelihara anak yatim ini adalah menghindarkan dari siksaan akhirat. Memelihara atau mengasuh anak yatim kewajiban yang tegas-tegas diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, demi yang mengutusku dengan hak, Allah tidak akan menyiksa pada hari kiamat nanti orang-orang yang menyayangi anak yatim, lemah lembut pembicaraan dengannya, menyayangkan keyatiman dan kelemahannya. Sampaikan oleh hadis riwayat Tabrani dan Abu Hurairah. Jadi
kalau kita sahabat ingin diringankan atau dihindarkan dari siksaan Allah, dari siksaan Allah, maka langkah yang kita tempuh adalah memelihara anak yatim dengan baik. Kemudian terakhir, anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita, orang-orang yang selalu memelihara dan menjaga anak yatim ini adalah investasi amal untuk akhirat. Manfaat menyayangi anak yatim salah satunya adalah investasi amal akhirat. Rasulullah bersabda, jika manusia mati terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakannya. Bapak Ibu sahabat rahimakumullah, itulah kisah tentang bagaimana Nabi membesarkan, Nabi membahagiakan anak yatim, dan bagaimana ganjaran pahala contohkan dari Rasulullah bagi orang-orang yang anak yatim, dan apa saja yang dikaruniai serta dianugerahkan Allah kepada anak-anak yatim. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi pencinta yatim, pemelihara anak yatim, sehingga 6 anugerah tadi bisa kita miliki dengan baik. Kesempatan di bulan Ramadan untuk berbagi terhadap sesama, perhatikan yatim di sekitar kita. Mudah-mudahan ini adalah jalan bagi kita untuk husnul khotimah, dimatikan oleh Allah dalam keadaan baik, dan diselamatkan kita sampai ke akhirat kelak. Ingat, Bapak Ibu sahabat rahimakumullah, kesombongan dan ketakaburan adalah awal dari kejatuhan dan kehancuran. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.